Selamat malam keluarga Allah, kita bersyukur kita dapat kembali bertemu dalam kebaktian keluarga pada malam ini. Kita bersyukur kita kembali dapat melewati aneka kegiatan sepanjang hari ini dalam tuntunan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Saya ingin menyapa secara khusus keluarga Allah yang sudah duduk bersama di rumah masing-masing pada malam ini dan bersiap diri untuk beribadah bersama. Ibadah bersama sebagai sebuah keluarga adalah sesuatu yang sangat penting untuk menjaga kebersamaan dan pada saat yang sama dapat bertumbuh secara bersama-sama sebagai sebuah keluarga. Saya berdoa bagi anggota keluarga yang masih dalam perjalanan, kiranya bisa tiba di rumah dengan sukacita, berjumpa dengan anggota keluarga. Keluarga Allah, kita sungguh bersyukur karena di tengah-tengah berbagai pergumulan hidup, kepedihan yang mendera, Tuhan selalu memberikan kesempatan bagi setiap kita untuk berjumpa dengan Dia. Sehingga kita mampu melewati situasi yang tak menyenangkan, yang menyedihkan, yang menyakitkan itu dari waktu ke waktu. Karena itu mari kita bersyukur kepada Tuhan, memuliakan namanya, dan mengajak seluruh makhluk untuk menyanyikan haleluya. Nyanyikan Tuhanmu, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Kami memuji Engkau ya Allah karena karya-Mu yang besar dalam alam semesta. Engkau mencipta segala yang ada, memeliharanya, sehingga boleh ada terus menerus. Kami bersyukur atas anugerah Tuhan telah menyertai kami dalam kegiatan kami sepanjang hari ini. Menuntun kami dalam melewati berbagai macam pergumulan hidup, kepedihan, rasa sakit, luka. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu dengan menolong kami, menguatkan kami menghadapi semua itu, sehingga kini kami boleh tiba di rumah, boleh beribadah bersama sebagai sebuah keluarga. Terima kasih ya Allah,
terus kuatkan kami dalam hidup ini, dan biar ibadah kami pada malam ini boleh menjadi sumber kekuatan kami dalam melewati hari-hari ke depan yang kami percaya Tuhan akan anugerahkan kepada kami. Terima kasih Bapa, pimpinlah ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya nanti. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kisah Rasul pasal 10 ayat 34 dan 35 dalamnya dicatat demikian. Lalu mulailah Petrus berbicara. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Keluarga Allah, firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak berlaku diskriminatif, tidak membedakan orang. Semua orang diperkenankan untuk datang berjumpa dengan Dia. Semua orang diberi peluang untuk mengalami pertemuan dengan Tuhan. Maka mari bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Untuk
Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas kasih setia Tuhan yang tak pernah lekang dalam hidup kami, yang terus menyertai kami. Dan kini kami pun percaya ketika kami akan membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, kesetiaan-Mu kembali akan Engkau nyatakan dengan menolong kami, mendengarkannya, memahaminya, menghayatinya, dan mengerjakannya dalam hidup kami sehari-hari. Pun hamba-Mu juga percayakan kesetiaan Tuhan untuk menemani hamba-Mu, sehingga melalui hamba-Mu ini Engkau sendiri yang akan berbicara kepada umat-Mu. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Keluarga Allah, saya akan membacakan Injil Yohanes pasal 20, ayat pertama sampai 18. Di bawah tema Aku Telah Melihat Tuhan. Yohanes 20 ayat pertama sampai 18, dengarkanlah firman Tuhan. Pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Lalu berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di situ, namun ia tidak masuk ke dalam. Datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di situ, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi terlipat tersendiri di tempat yang lain. Sudah itu masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah murid-murid itu ke rumah. Namun Maria berdiri di luar kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat jenazah Yesus terbaring sebelumnya. Kata malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari? Maria menyangka orang itu penjaga taman, lalu berkata kepadanya, Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuanku meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku terus, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi ke Bapa, kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Terpujilah nama Tuhan. Keluarga Allah yang diberkati, semua orang dapat melihat Tuhan atau mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Untuk dapat tiba pada sebuah pernyataan aku telah melihat Tuhan atau pengakuan aku telah berjumpa dengan Tuhan itu terkadang membutuhkan perjalanan atau proses yang tidak selalu mudah. Dan inilah yang kita dapat petik dari pengalaman Maria Magdalena. Kisah Maria ini dapat kita sebut sebagai pencarian yang berujung pada perjumpaan dengan Tuhan.
Ini adalah sebuah ziarah spiritual yang tak mengenal lelah. Rasa rindu dan cinta yang besar menggerakkannya untuk menembus pagi yang masih gelap demi memenuhi rindu berjumpa dengan Yesus. Dalam Yohanes 20 ayat pertama dicatat demikian. Pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar ketika hari masih gelap. Pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Namun keluarga Allah, rasa rindu, rasa cinta yang besar itu tentu tidak cukup bila hanya itu yang diandalkan untuk mengalami perjumpaan yang otentik dengan Tuhan. Dibutuhkan kejernihan hati dan kejernihan pikiran, kemampuan mengelola perasaan agar dapat mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ada orang yang sudah berhadap-hadapan dengan Kristus, dengan Tuhan yang bangkit, bahkan telah bercakap-cakap dengan Tuhan namun tidak menyadari apalagi merasakan kehadiran itu. Tuhan sudah sedemikian dekatnya, namun ia terus mencari seolah Tuhan teramat jauh, tak dapat dijangkau. Dan lagi-lagi inilah yang terjadi dalam diri Maria. Yohanes 20 ayat 14-15 mencatat bahwa Maria sudah melihat Yesus. Ia telah melihat Yesus, namun tidak mengenalinya. Yesus bahkan telah berbicara kepada Maria, namun dia tidak menyadari bahwa itu adalah suara Tuhan. Keluarga Allah yang diberkati, apa yang membuat Maria tak menyadari keberadaan dan kehadiran Tuhan walaupun ia telah melihatnya, walaupun ia telah bercakap-cakap dengannya? Apa yang dapat membuat kita tidak menyadari kehadiran Tuhan di dalam hidup kita? Yang pertama adalah air mata atau tangisan. Dalam Yohanes 20 ayat 11 dicatat begini, bahwa Maria berdiri di pinggir kubur itu sambil menangis. Secara sederhana kita dapat menjelaskannya bahwa orang yang sedang menangis, yang matanya penuh dengan air mata, tentu saja tidak dapat melihat sebuah objek dengan jernih, dengan jelas. Air mata itu membuat pandangan menjadi kabur. Air mata menghalangi pandangan untuk dapat mengidentifikasi, mengenali sebuah objek dengan jelas. Singkatnya, air mata telah menghalangi Maria untuk mengenal Yesus yang sudah hadir bersama-sama dengan dia. Keluarga Allah, air mata ini jugalah yang sering menjadi penghalang bagi kita untuk merasakan atau menyadari kehadiran Allah dalam hidup kita. Menghalangi kita untuk melihat Allah, berjumpa dengan Allah. Walaupun mungkin Allah sesungguhnya telah hadir, telah berkarya dalam hidup kita, telah menolong kita, telah mendukung kita, telah menguatkan, telah menghibur kita. Air mata adalah lambang dari kesedihan, simbol kesakitan, penderitaan, kepahitan hidup. Maria tidak dapat mengenal kehadiran Tuhan karena matanya dipenuhi air mata. Dalam cara yang sama, kita juga bisa tidak dapat mengenal karya Allah, rahmat Tuhan yang udah kita alami itu, dapat tidak kita rasakan, tak menyadari kehadiran, gagal mengalami perjumpaan dengan Allah kalau mata kita tertuju pada penderitaan, fokus pada kesusahan hidup, fokus pada kesakitan, pada persoalan dan persoalan. Penderitaan, persoalan, kesakitan,
Kalau kita fokus pada hal-hal itu akan menghalangi kita untuk mengalami perjumpaan yang otentik dengan Tuhan. Hal kedua yang dapat membuat kita gagal melihat atau berjumpa dengan Tuhan adalah tidak mengenal secara pasti suara Tuhan. Dalam Yohanes 20 ayat 16 dicatat begini saudara-saudara, bahwa Tuhan berbicara kepada Maria. Telah berbincang kepada Maria. Namun Maria tidak mengenali suara Tuhan. Ia malah berpikir bahwa suara itu adalah suara orang lain. Kalau kita ingin merasakan dan menyadari kehadiran Allah, maka kita harus mengenali suaranya. Bagaimana cara mengenali suara Tuhan? Sederhana. Bergaulah dengan Tuhan. Sering-seringlah mendengarkan suara Tuhan. Sering-seringlah bercakap-cakap, berdialog, berkomunikasi dengan Tuhan. Saudara, Tuhan selalu memberi dan membuka kesempatan bagi setiap dan semua orang, bagi siapapun untuk mengalami perjumpaan dengannya. Peluang selalu Tuhan buka. Namun itu tidak berarti bahwa semua orang lalu dapat mengalami perjumpaan yang otentik dengan Tuhan. Tidak semua orang dapat menyadari dan merasakan kehadiran Tuhan, pertolongan Tuhan. Bahkan ketika kehadiran itu, pertolongan itu sudah dialami. Sudah mengalami karya Allah, pertolongan Tuhan, masih terus berteriak, Tuhan tolonglah. Padahal pertolongan sudah ada, bahkan sudah dialami. Kuncinya, singkirkanlah penghalang, singkirkan yang menghalangi. Jadi kalau ingin mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan seperti Maria dapat berkata, aku telah melihat Tuhan, maka singkirkanlah apapun yang menghalangimu untuk mengalami perjumpaan yang otentik dengan Tuhan. Dan penghalang itu adalah air mata. Maka bila ingin mengalami perjumpaan dengan Tuhan, jangan memusatkan perhatian pada persoalan. Pada derita, pada rasa sakit, pada kekecewaan, pada luka. Semua itu akan menghalangimu untuk berjumpa dengan Tuhan. Sebaliknya, tetaplah bertahan, walau yang lain mungkin sudah pergi meninggalkan, dan mungkin perjumpaan dengan Tuhan belum kunjung terjadi. Seperti Maria, sebagaimana ditulis di dalam Yohanes 20 ayat 11, Maria tetap berdiri di luar kubur itu sambil menangis. Tetap berdiri sambil menangis. Dan sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Maria tidak putus asa. Ia terus merawat harapan sambil terus mencari, menjenguk ke dalam kubur. Batu sudah diambil, Yesus tidak ada dalam penglihatan pertamanya, tetapi ia tidak meninggalkan kubur itu. Terus bertahan, ia tetap berdiri di situ dan menjenguk ke dalam kubur, memastikan, mencari tahu, mencari lebih lanjut. Dan kesediaan untuk bertahan ini, tidak putus asa dan ketekunan merawat harapan inilah yang telah memberikan peluang kepada Maria untuk melihat malaikat dan kemudian melihat Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Yang kedua, berilah waktu yang memadai untuk bercakap-cakap dengan Tuhan. Kalau mau berjumpa dengan Tuhan, berilah waktu yang memadai untuk bercakap-cakap dengan Tuhan sehingga mengenali suaranya. Yang membuat Maria tak dapat berjumpa dengan Tuhan karena ia tak mengenali suara Tuhan. Tuhan udah berbicara, ngomong, ia tidak tahu itu suara Tuhan. Mengapa? Karena ia tak mengenal. Dulu ketika anak-anak saya masih kecil, ya, kalau saya menulis lagu, mereka bisa membedakan ini lagu ini karangan papanya atau bukan. Mengapa? Karena mereka sering mendengarkan dan mereka tahu gaya papanya kalau bikin lagu ya kurang lebih begitu sebenarnya. Sering mendengar.
Saya kalau pergi ke beberapa tempat, lalu ada beberapa teman yang mengatakan, kami bisa langsung bedakan Mazmur tulisan Pak Yuswan atau Pak Untung atau Pak Arlianus. Dari mana? Ya udah kelihatan. Kalau yang rada romantik itu katanya itu Mazmurnya Pak Pendeta Untung. Atau Pak Yuswantori. Karena saya jarang dapat Mazmur yang sedih-sedih begitu. Ya. Kalau Mazmur saya tadi seperti bersyukurlah pada orang mulai kenal. Karena apa? Sering mendengar. Saudara, Tuhan selalu memberi dan membuka kesempatan bagi setiap orang untuk berjumpa dengannya. Namun sekali lagi itu tidak berarti bahwa setiap orang dapat mengalami perjumpaan yang otentik dengan Tuhan. Sehingga seperti Maria dapat berkata, aku telah melihat Tuhan. Dibutuhkan setidaknya 2 hal agar dapat mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Pertama, jangan pusatkan perhatian pada persoalan. Dan kedua, rajin-rajinlah bercakap-cakap dengan Tuhan. Akhirnya, selamat mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Selamat melihat Tuhan. Dengan cara bagaimana? Dengan tidak memusatkan perhatian pada persoalan. Dan memberi waktu yang lebih banyak untuk bercakap-cakap dengan Tuhan. 1, 2 bagi kita. Keluarga Allah, bila ada di antara anggota keluarga Allah yang ingin didoakan, sila hubungi kami di nomor 0812 8188 9191. Tim doa kami akan mendoakan saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Engkau tak pernah menutup diri. Tak pernah tak ingin berjumpa dengan kami. Engkau bahkan mencari kami. Kami bersyukur karena kami boleh terus berjumpa dengan Tuhan. Hanya tolonglah kami agar kami dapat merasakan kehadiran Allah. Pertolongan Tuhan, tuntunan Tuhan itu dalam keseharian kami. Berikan kami kepekaan yang lebih lagi agar dapat terus merasakan bahwa Engkau Allah yang terus menjumpai kami, yang tak pernah meninggalkan kami, yang terus beserta dengan kami. Tuhan, kami berdoa bagi banyak orang yang merasa sendirian, kesepian, merasa tak ada orang yang mau menemani, tak ada orang yang mau bercakap dengan mereka, tak ada orang yang mau berjumpa dengan mereka. Tolong mereka, Tuhan. Merasakan bahwa bahkan ketika semua orang pun tak ada lagi yang mau bercakap, mau berjumpa, Engkau Allah yang selalu hadir. Bersedia bercakap-cakap, bersedia mendengarkan, bersedia untuk berjumpa dengan siapapun. Kami berdoa untuk negara kami. Berkatilah para pemimpin kami. Berikan hati yang terus bertobat setiap saat. Mengendalikan nafsu untuk memanfaatkan kekuasaan demi keuntungan-keuntungan pribadi. Keuntungan-keuntungan keluarga. Keuntungan-keuntungan konco-konconya. Keuntungan-keuntungan partai-partai mereka. Berilah mereka kesadaran bahwa mereka dipilih untuk melayani rakyat. Biarlah mereka boleh terus bekerja keras sekeras-kerasnya dan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan seluruh rakyat yang telah mempercayakan negeri ini dalam pengelolaan mereka. Berkati YKB dalam karya misionalnya. Seluruh staf Engkau berkati ya Allah. Seluruh volunteer Engkau berkati ya Allah. Seluruh mereka yang mensupport pelayanan YKB Engkau berkati ya Allah. Dan biarlah setiap orang yang terlibat, baik staf, volunteer, para pendukung, boleh merasakan bahwa seluruh yang kami kerjakan tidak pernah sia-sia. Karena ada banyak orang di luar sana, bahkan di tempat-tempat yang terpencil, yang mengalami penguatan, mengalami penghiburan, mengalami kekuatan, mengalami pertumbuhan
karena layanan-layanan yang kami siapkan dari tempat ini. Terima kasih Bapa. Dengarlah seru permohonan kami. Karena semua kami naikkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Keluarga Allah, Tuhan selalu memberikan dan membuka kesempatan bagi setiap dan semua orang untuk berjumpa dengannya. Namun sekali lagi ini tidak berarti bahwa setiap orang dapat mengalami perjumpaan yang otentik dengan Tuhan. Sehingga seperti Maria dapat berkata, aku telah melihat Tuhan. Dibutuhkan setidaknya 2 hal agar dapat mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Itu rajin bercakap-cakap dengan Tuhan dan tidak memusatkan perhatian pada persoalan. Maka mari kita memohon tuntunan yang dari Sang Gembala Agung agar kita dapat mengalami perjumpaan yang otentik dengan Dia. Tuhan, Kau Gembala kami. Setia, kawan hidup terdekat, jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Janji-Mu Kau terima kami, walau hina bercela. Yang berdosa Kau sucikan, Kau bebaskan yang lemah. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kini kami berserah. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kini kami berserah. Kehendak-Mu kami cari, ingin turut maksud-Mu. Tuhan, isi hati kami dengan kasih-Mu penuh. Tuhan Yesus, Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Mari bersama berdiri kita menyambut berkat dari Tuhan di ujung ibadah kita ini. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya.
Terima kasih ya Allah Bapa, terima kasih ya Yesus Kristus Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus, Allah Trinitas Maha Kudus. Amin. Amin. Silakan duduk saat teduh bagi kita.